Halo pemirsa, welcome back to Gestar. Karena setiap tamu adalah bintang. Bareng gue Teza Aditya. Ya, pecinta film drama horor wajib merapat soal ini. Soalnya Gestar kali ini kedatangan tamu yang siap bikin kita merinding. Bukan orangnya, tapi karyanya. Ada sutradara dan juga pemain drama horor Lembayung yang sudah tidak asing lagi tentunya di dunia perfilman. Ada Mas Baim Wong dan juga Yasamin Jasem bareng kita hari ini. Halo. Selamat Hai. apa? Hai. Selamat siang ya. Selamat siang. Apa kabar, Mas Baim? Baik dong, alhamdulillah. Baik, Yasamin sehat happy, semua? Sehat. Gimana alhamdulillah. nih? Sehat. Filmnya sudah siap tayang, artinya sudah disibukkan sama promo-promo film dong ya. Nah, tapi apa kemudian yang membedakan Lembayung ini dengan film-film yang lain? Karena kita tahu kan Indonesia kan memang surganya film horor kalau kita tahu ya. Dan ini sudah lagi menggeliat Surga. banget belakangan. Iya, Tapi iya. apa kemudian yang menjadi pembeda dan kita harus nonton nih? Iya. Oke. Bener ya, surga ya, jadi banyak banget emang Banyak film horor. banget. Banyak ini, apalagi dia mainnya banyak juga. Semua film horornya dia. Tapi yang beda itu sebenarnya treatmentnya, gimana caranya saya mengcompile ya. Yang ada horor, drama, sama thriller itu susah. Karena kan saya sebelum buat ini tuh nonton semua film horor Indonesia sama luar. Saya harus tahu di mana batasan di atasnya horor Indonesia itu di mana, paling Oke. tinggi di mana. Saya harus tahu karena kan kita mau jadi yang insya Allah ya yang bagus. Akhirnya saya nonton semuanya, akhirnya baru skenario-nya ada dan memilih pemainnya. Jadi misalkan yang membedakan apa, yang pasti quality. Kita itu kayak kalau misalkan orang udah habis nonton kayak film luar negeri. Oke. Jadi memang kadang-kadang susah untuk bicara begini ya, harus memang nonton dan melihat sendiri apakah yang saya ngomong itu benar atau enggak. Benar, itu yang kita nantikan nanti ya. Kalau Yasmin gimana? Di antara banyak ya film horor yang ini bukan pertama kali ya membintangi film drama horor ya. Tapi kalau yang ini bedanya apa sih? Yang bedanya adalah aku harus diyakinin banget awalnya untuk kayak nggak, kamu bisa kok di sini, bisa terlibat di sini karena awalnya aku nggak yakin sama sebenarnya kemampuan aku sendiri di sini sih, karena secara karakternya berat banget, paling jauh dari Yasamin yang aslinya. Oke. Jadi aku meragukan dan sebenarnya kayaknya subconsciously takut. Jadi minta sama Kak Baim negonya, aku boleh casting buat karakter lain aja nggak? Bukan yang ini gitu. Ini apa ya, menjadi bukti bahwa kayaknya karakternya nih challenging banget ya. Ya, itu cuman 2 jam yang kita bisa lihat karakter Arumnya gimana yang aslinya ya gitu, Oke. mengalami apa yang dialamin di klinik. Kalau kita bilang klinik kita Lembayung gitu. Lembayung, oke. Mungkin sebelum kita jauh-jauh ya, kita mendalami karakter Arum, kemudian juga kita menanyakan tentang film ini. Mungkin bisa ceritakan sedikit lah sebagai gambaran. Lembayung ini nih ceritanya tentang apa sih secara garis besar? Mas Baim mungkin. Oke, Lembayung ini banyak udah nggak pernah ya film horor itu mentemakan rumah sakit atau nggak klinik. Iya. Tapi kalau misalkan ada pun ya itu adanya susar ngesot. Jadi kita udah agak ini ya, saya harus mencari horor yang masuk akal. Karena saya pun bukan penggemar horor Indonesia yang saya selalu bilang setannya itu selalu muncul, perawakannya buat saya nggak logis. Yang hitam-hitam semua, yang ini buat saya itu cuma serem-seremin doang penonton. Tapi secara kalau saya kan pemain juga ya, pemain itu harus bikin penonton itu percaya apa yang kita rasain. Itu susah, kita nangis harus dinangis. Nah kalau membuat sesuatu kalau kita aja nggak percaya, gimana caranya saya believin ke penonton. Understood. Oke. Jadi skenario ini yang bikin saya, oh ini seru juga ya. Saya nggak pernah mikir kalau saya akan mendirect satu film horor pertamanya. Tapi ini menarik, kenapa satu horor itu komersil. Oke. Pastinya. Pasti. Yang kedua ya gimana caranya kita mengkompil ini beda dengan yang lain seperti yang tadi dibilang. Akhirnya udah saya bikin. Sulit atau enggak? Pastinya sulit banget karena waktu kita kalau untuk bikin bagus ternyata waktunya itu harus panjang. Oke. Nah, kita sulit banget karena walaupun kata orang mungkin 21 sampai 23 hari itu waktu yang banyak ya. Tapi buat orang yang punya pengen visinya bagus tuh masih kurang banget. Oke. Tapi akhirnya alhamdulillah saya 99% ketika jadinya sudah selesai gitu ya, film udah jadi, puas banget. Nah, ini juga yang menarik nih. Banyak juga yang bilang bahwa ini koreksi juga ya Mas Baim ya. Mas Baim kan udah jadi pemain film udah, produser juga udah. Ini pertama kali jadi sutradara katanya ya. Apa kemudian yang ini yang
challenge begitu yang paling susah untuk beradaptasi dari seorang pemain menjadi sutradara? Ternyata kayak wah susah banget ternyata jadi sutradara gitu, atau malah lebih enjoy being sutradara? Lebih enjoy karena Lebih kan enjoy ya? ya karena bedanya tuh pemain itu dia itu makanya sesibuk-sibuknya atau enggak mungkin udah semapan-mapannya orang ya, dia tidak akan menghilangkan itu acting. Kenapa? Karena beda, klimaksnya itu beda. Ketika kita director bilang cut itu, kalau kita main bener-bener main ya, kita nggak akan bilang rasanya apa gitu loh, karena keluarnya tuh natural. Lain dengan director itu mengcompile keseluruhan. Kalau pemain tuh gimana karakternya itu menjadi dan jadi hebat lah, dari yang biasa menjadi luar biasa, itu aktor. Skenario yang jelek jadi luar biasa. Nah kalau misalkan director semua, even apa tuh kontak lens dia aja milihnya, Mas Baim ini Arum pakai yang mana, baru bicara kontak lens. Segitunya ya. Ada 100 biji yang kita harus pilih mata mana yang jadi setan. Itu cuma kita bicara kontak lens doang. Itu hanya satu detail yang Satu detail aja. Jadi dia mengcompile keseluruhannya menjadi satu tayangan. Jadi beda-beda. Beda-beda ya. Kalau ditanya ya enak mana, dua-duanya punya sesuatu hal yang beda. Kita tanya ke Yasamin coba ya. Apa kemudian susahnya untuk apa ya bekerja sama dengan Baim Wong yang menjadi sutradara ya, bukan lawan main lah. Apa ya susahnya? Kemarin syutingnya menyenangkan. Mungkin kita cast gosip, enggak gosip sih. Kita ngobrol, kita kayak apa mungkin karena Kak Baim juga pemain sebelumnya, jadi cara pendekatan untuk ngobrol sama kita, Kak Baim ngerti banget gitu. Bahkan sampai sedetail rasa pun Kak Baim bisa mencontohkan gitu. Jadi nggak cuman aku mau kamu emosinya diturunin atau dinaikin, tapi Kak Baim bisa ngasih tahu aku mau coba kayak gini dong, terus Kak Baim peragain, terus kita kayak oh oke, kita langsung ngerti maksud Kak Baim apa gitu. Jadi secara komunikasi di luar set, di set, rasa atau bahkan untuk jalan cerita semuanya menyenangkan dan mudah ceritanya, apa ngobrolnya gitu. Iya, karena Kak Baim juga pernah Iya, jadi pemain. Jadi ketika sutradara juga kayaknya punya rasa yang sama, punya nih, apa pendekatan yang beda gitu. Yang beda gitu. Dan cara mancing emosi kan karena saya pemain ya. Mudah sekali untuk saya bilang sama dia. Jadi pas dia harus teriak, dia belum nyampe apa yang saya mau. Waktu itu saya bilang, saya suruh silent dulu, saya suruh dia teriak waktu itu. Teriak. Belum nyampe juga saya suruh teriak 3 kali. Nah ketika itu tuh nggak bisa orang itu bunyi atau nggak apa ya, harus kamera udah siap. Jadi itu tidak boleh ada bunyi. Karena itu saya itu seperti itu, dan ternyata works di dia. Ketika dia udah oke, ini dia nih, oke, langsung action, nggak bisa nggak. Nah itu langsung ya jadinya ya seperti ada di trailer juga. Itu salah satu yang favorit saya untuk ngedit karena gampang banget, semua emosi udah dapet dua-duanya. Galak nggak tapi Kak Baim sebagai sutradara dia? Enggak sih, Enggak Kak ya? Baim kayaknya nggak pernah lihat Kak Baim marah-marah sih. Nggak tahu ya, nggak tahu sih, pernah nggak ya? Tanya itu tuh kru. Oke, kita kembali lagi ke filmnya Lembayung, film drama horor Lembayung ini. Ini kan kita tahu bahwa diangkat dari sebuah thread di Twitter kalau nggak salah ya, kemudian menjadi sebuah film. Apa kemudian tantangannya ya untuk menjadikan sebuah film, karena biasanya kalau kita baca utas di Twitter itu kan hanya apa ya, scene kecil gitu. Kemudian dijadikan sebuah film yang harus komprehensif tentunya, Mas. Gimana? Saya harus bicara sama yang menceritakan. Jadi saya tidak baca threadnya, saya tanya sama dia. Betul, ketika itu memang informasi yang nggak banyak dan buat saya tidak bisa jadikan film, buat apa? Tapi ternyata banyak banget, dan memang hampir sebagian yang kita tulis sana itu semuanya terjadi. Ya buat saya ketika dia believe ya sudah, ya tinggal tes akhirnya ketika saya jadi, saya suruh dia nonton. Bener nggak dia takut, bener nggak dia ini, dan ternyata dia tidak mau nonton. Takutnya memang setiap dia cerita dia nggak bisa tidur. Selalu, karena dia selalu trauma karena hampir meninggal ya waktu itu. Bukannya Arumnya, waktu itu dia jadi Pikanya, Pika yang Taskianya. Nah Arumnya itu hampir meninggal, jadi buat dia itu traumatik untuk bisa cerita. Nah dia memberanikan diri, saya kasih lihat satu scene dan dia nangis. Dia bilang bisa mirip banget ya. Nah di situ saya bilang udah, kita selesai lah untuk jadi director. Dalam arti dia udah believe, tinggal penonton aja. Mendevelop story-nya gimana? Yang aku tahu Mas Baim juga terlibat dalam proses develop story-nya ya. Saya itu kemungkinan dari 100% itu udah jadi, kita ubah 70%.
Kita harus ubah karena itu ada dramatisasi, ada apalagi jump scare ya. Jump scare saya tidak mau. Untungnya saya udah nonton semua film horor, jadi kita tahu cara mereka jump scare-nya, repetitifnya gimana. Secara orang udah mulai di Twitter bilangnya bosen atau nggak apa, kita harus kasih sesuatu hal yang tidak dipikirin sama mereka. Oke. Kalau Yasamin sendiri bagaimana? Apa ya? Kita kan tahu bahwa ini kan dari sebuah cerita kisah nyata yang diangkat dari pengalaman begitu. Bagaimana kemudian mengeksplorasi karakter yang harusnya nyata dong ya. Ini orang ada yang pernah mengalami begitu. Lumayan tricky karena kita nggak ada kesempatan untuk bisa ngobrol sama Arum yang asli, walaupun Arum bukan nama aslinya sih, which is understandable karena apa yang dialamin trauma besar banget gitu. Jadi aku mungkin itu juga yang bikin aku takut dan pressure selama syuting, pressure diri aku sendiri, gimana aku bisa membawakan karakter Arum ini justice untuk dianya, bisa apa ya, bisa membawa karakter Arum gitu, bisa mewakili Arum tentang kejadian yang dia alamin gitu. Jadi kebanyakan ngobrol sama Kak Baim sih, karena Kak Baim yang tahu point of view dan cerita aslinya dari Pika yang asli. Jadi lebih banyak ngomong sama Kak Baim juga yang banyak bantu untuk develop karakternya juga gitu. Dan juga cast lain sih, kita banyak ngobrol karena ya relationship antar karakternya lumayan kuat, kayak persahabatannya, apalagi di sini. Jadi cara bangun chemistry juga kita banyak ngobrol, banyak hangout, bahkan pada saat syuting kita gunain waktu kita di luar set untuk yuk kita ngobrol, kita have fun gitu. Itu yang menjadi keseruan syuting nanti akan kita bicarakan ya. Biasanya kan kalau film horor nih ada aja pengalaman-pengalaman di setnya ya, tapi ini ada apa enggak ya? Kita akan bahas saja Dapesa. Kebanyakan waktu aku kecil sih, nggak kebanyakan, kesannya banyak banget ya. Cuman beberapa kali waktu aku kecil kayak ngelihat ada yang gambar di meja belajarku. Anda kembali di Gestar biasa bersama saya Teza Etiana dan juga bintang tamu kita ada Baim Wong dan juga Yasamin Jasom. Oke. Tadi terakhir kita ngomongin bagaimana kemudian pengalaman syuting di lokasi set. Biasanya ini kalau ada film-film horor begini ada aja kejadiannya. Tapi kamu ngalamin gak di lapangan gimana? Kalau dari aku sendiri aku nggak ngalamin hal yang ini, mungkin karena pikiran aku udah terlalu fokus sama ya, apa yang harus aku kerjain dan mau ya udah have fun aja, nggak mau mikirin yang horor-horor. Karena secara set dari awal kita datang ke situ, most of us sudah tahu kalau setnya memang lumayan horor. Jadi daripada kita cari-cari, mendingan ya udah kita niatnya adalah bekerja di situ dan aku nggak mau tahu ada apa di situ. Berdamai dengan ketakutan ya. Berdamai dengan ketakutan. Tapi yang aku tahu juga kamu sebenarnya kan udah beberapa kali membintangi film horor kayak gini ya. Kalau pengalaman horor sendiri ada nggak sih di sepanjang hidup kamu gitu? Kalau yang aku alamin sendiri kebanyakan waktu aku kecil sih, nggak kebanyakan, kesannya banyak banget ya. Cuman beberapa kali waktu aku kecil kayak ngelihat ada yang gambar di meja belajarku, atau dari cerita mamaku pernah kayak main ke rumah sepupu, terus aku ngomong, "Mam, itu ada nenek di situ," gitu sih. Cuman iya ada nenek di situ. Cuman aku ingat yang gambar di meja belajarku aja sih. Kalau yang lainnya aku nggak begitu ingat. Nah, kejadian-kejadian kayak gitu biasanya agak berpengaruh nggak sih kemudian bagaimana kita memainkan film horor atau misalnya ikut involve di film horor gitu? Lumayan sih, tapi aku lebih ke, jadi aku pernah dapat karakter ceritanya adalah ini fiktif ceritanya, aku jadi anak kuntilanak. Terus aku merasa kayaknya aku itu dari 10 tahun yang lalu, enggak sih, ya 10 tahun yang lalu aku dikasih sign deh, ada yang gambar di meja belajarku, terus aku tiba-tiba kayak, "Hai tante yang ada di situ," aku tiba-tiba jadi anakmu 10 tahun kemudian gitu. Kalau Mas Baim sendiri gimana? Kenapa akhirnya milih film sutradara pertama film horor? Ini memang ada kedekatannya atau alasannya cuma komersil aja deh? Pastinya ini kan kisah nyata ya. Saya masih mikir itu anak kuntilanak gimana caranya ya. Enggak, jadi aku pernah main di satu film yang memang akhirnya menjadi kuntilanak universe. Jadi kayak akhirnya punya ya background story, cerita-ceritanya gitu. Ada beberapa
masanya Kak Baim. Iya. Nggak lagi mikir kalau saya, ya gimana ya. Yang kita nonton waktu lagi syuting. Mana? Oh itu. Jadi waktu syuting kita di Basecampnya bisa streaming film. Jadi sambil nunggu kita hijack streamingnya Kak Baim. Kak Baim kita nonton gitu sambil nunggu take. Oke, kalau saya itu kenapanya karena memang ini satu pasti komersil ya. Kita cari yang kita cari yang aman dulu lah. Ketika kita bicara satu, ada idealis, ada profesional bisnis ya. Kalau profesional bisnis pasti yang kita idealis lah. Antara sekarang itu yang lagi hype atau enggak, mungkin sekarang komedi ya. Tapi tidak mau mengikuti apa yang sudah terjadi. Harus ada suatu hal yang beda. Itu sih kalau saya. Dan satu hal lagi, kita menggabungkan Tasya Maya Samin menjadi satu. Arya nggak pernah main film horor, main film, sekarang main film. Oka yang tidak pernah main film horor, cuma jarang banget satu dua. Jadi orang melihatnya juga ini kayaknya beda deh. Tapi apa ya yang bikin beda? Saya tuh nggak bisa sebutin bagaimana. Cuma tinggal nonton karena semua pemain di sana saya bilang semuanya perfect, nggak satu pun yang tidak bermain di sana. Even itu apalagi Asri Welas, ada Eri Estrada, ada juga Ance Bagus, semuanya bagus. Saya nggak bisa bilang karena saya ngedit semua sendiri ya. Betul. Iya, ini juga yang menarik juga, aku kita lihat castnya itu bertabur bintang. Bertabur bintang begitu, ada Arya Saloka di sana, ada Yasmin juga. Ada juga tadi kan ada Tio, bahkan Mas Tio ya, itu juga di sana. Minus plus sebenarnya bro, minus plusnya apa? Banyak film juga yang bertaburan bintang tidak jadi apa-apa. Iya, nah ini artinya kan semua kekuatan ada di situ lah. Betul. Lain kita ngelihat kayak Avenger ya, Endgame segala, mereka itu mengcompile menjadi satu. Padahal itu bintang semua. Yang kita tahu bayarannya nggak murah semua. Dia punya ego masing-masing, tapi bisa menjadikan film itu film hebat. Nah ini PR-nya saya sebenarnya susahnya. Mereka semua punya ego masing-masing. Yang kita itu nggak bisa mainin ego kita. Kita harus kerendahin ke situ supaya terjalin ya yang tadi dibilang, chemistry-nya, tidak ada gap di antara dia, tidak ada kayak mau menang dalam segi acting. Semuanya itu harus mementingkan cerita. Tanpa mereka sadari sebenarnya kan kita yang main caturnya, tapi mereka cuma act aja. Nah dia tidak boleh tahu kerja keras kita di belakang itu harus bagaimana. Mungkin bisa ceritain juga Mas Baim, kalau misalnya sebagai sutradara nih, adegan mana sih yang paling challenging untuk ngambilnya susah banget gitu? Yang ini tuh sebenarnya saya lebih ke yang final battle sih. Karena itu challengingnya susah sekali untuk kita, buat saya blocking itu penting banget. Kalau scene panjang itu blocking menentukan. Kalau enggak itu akan boring sekali di mata penonton. Sedangkan saya maunya kan nggak gitu-gitu aja. Saya ubah di lapangan, saya ini di lapangan, adanya satu muncul lagi karakter, tiba-tiba diapain, itu semuanya kan improvisasi lapangan, di skenario itu nggak ada. Bahkan saya sempat berantem sama siapa penulisnya, ini buat apa katanya. Buat saya ini ya sesuatu hal yang bisa ditebak penonton, saya nggak mau, saya bilang. Saya harus ada sesuatu hal yang nggak bisa ditebak. Balik lagi ya, director itu adalah setengah Tuhan kalau saya bilang ya. Dia menentukan apa yang akan terjadi di film sama di itu. Apalagi kalau kita director dan produser. Produser itu yang ketok palu. Jadi atau enggak film ini. Director cuma mentoknya aja. Nah kalau saya untungnya dua-duanya dan sudah ada persetujuan dengan Prime Eagles. Tolong nanti saya kreatifnya dan semuanya di saya ya. Karena satu bolong semuanya hancur. Itu dia. Kita tanya Yasamin. Yasamin gimana? Kalau misalnya adegan yang paling susah, kan yang tadi juga sempat cerita bahwa sebenarnya awalnya sempat nolak juga ya untuk main jadi Arum, kayaknya jadi Pika aja. Nah setelah menjalani emang sesusah itu atau enggak sih, dan juga adegan mana yang paling susah? Ternyata pada saat di fieldnya semua karakter susah ya. Ternyata susah, cuman misalnya kayak Arum, dari timeline dia selama di Lembayung dia mengalami beberapa gangguan. Pika dia yang harus mengisi puzzle-puzzlenya dan ngebantuin sahabatnya, itu semuanya menurut aku susah karena emang dari kepala sampai kaki semuanya harus kayak menjadi satu, bergerak, menjadi punya tujuan karakternya mau kemana aja gitu kan. Tapi menurut aku yang selain final battle udah pasti mungkin ada satu scene drama antara aku dan Pika itu lumayan berat banget. Itu yang tadi Kak Baim cerita juga, yang aku disuruh teriak 3 kali karena dari awal sampai akhir aku
emosinya tinggi banget. Oke. Itu kayaknya lagi ambil cover aku udah capek, akhirnya Kak Baim bantu untuk pancing lagi, panggil lagi emosinya. Itu setelah take itu mukaku kayaknya 2 hari apa 3 hari pegel. Karena kayak emosinya kenceng banget, terus muka aku pegel. Ini muka aku kenapa kayak gini ya gitu. Parno sendiri gitu. Kayak aku nggak ngeh kalau setelah scene itu lumayan berpengaruh ke fisik juga gitu. Kalau apa ya, scene favoritnya dari Yasamin apa di sana? Yang kayaknya harus dinantikan ini adalah peak dari film ini dan juga yang paling susah yang Ini banyak juga banget dia. Tapi kayaknya aku Banyak. nunggu di trailer ada yang aku sama Taskia terbang dari batap iya, ke iya. ceiling. Itu Iya, aku nungguin sih karena sebelum itu banyak kejadian-kejadian, setelah itu banyak kejadian yang terjadi, banyak teknisnya. Oke. Dan pada saat itu kita percayain sama Kak Baim apa yang akan terjadi di set, so aku penasaran. Kalau teriak-teriak tadi kan bisa diulang sampai beberapa kali. Kalau yang terbang-terbang diulang juga nggak tuh berapa kali? Kebetulan yang terbang itu kita dibantu sama Stan ya. Kayaknya kalau aku sama Kia udah tepar habis itu. Cuman adegan sebelumnya beberapa scene adegan di Mereka batap itu berdua, tetap kita yang ngelakuin. Kan kita harus tahu keselamatannya. Betul. Jadi ada beberapa yang ada mereka juga yang langsung turun lapangan, Ana Jobling, dia ada. Cuman yang ini kayaknya saya nggak berani. Janganlah keselamatan nomor 1, saya bilang ada apa-apa kita nggak bisa terusin karena tight banget waktunya. Oke. Ya akhirnya ya itu nggak ini kok karena emang sulit banget ya, paling cuma 4 kali take gitu. 3 kali. Itu dia ya, itu dia sudah menceritakan bagaimana kesulitan-kesulitan sehingga harusnya ini menampilkan apa ya, film yang berbeda dan juga layak lah ya untuk kita saksikan ya. Mas Baim, ini kan film horor nih sebagai garapan pertama sutradara begitulah ya. Nextnya gimana nih? Apakah memang ini menjadi menjadi trademarknya nanti ke depan? Kalau ini sukses kemudian akan itu atau mau explore yang lain? Atau udah ada project lain mungkin sekarang? Sudah. Saya Oke. tuh udah saya udah langsung ya dibilang mungkin ketagihan kali ya. Menyenangkan sekali kok prosesnya, cuman emang pasti lama banget. Saya aja ngerjain ini 1 tahun lebih ya, 1 tahun 4 bulan. Jadi memang kalau misalkan itu ya paling bisa setahun 1 doang untuk yang saya ngerjain. Habis ini ada drama, ada juga horor satu lagi sama pembajakan pesawat tahun 2026. Oke, jadi ini ya. udah kepala tuh udah penuh banget sebenarnya. Oke, terakhir Yasamin. Apa kemudian yang harus membuat kita datang ke bioskop tanggal 19. 19 untuk nonton ini? Semoga film Lembayung ini menjadi horor yang fresh karena ini pertama kali Kak Baim mendirect. Kita jadi punya point of view baru nih gitu kan tentang gimana cara aku jadi penasaran beneran karena pengen tahu point of view Kak Baim sebagai orang yang suka nonton film horor, finally bikin filmnya sendiri gitu, gimana cara penyampaiannya, apalagi ini juga dari threads gitu kan. Semoga pembaca threadsnya puas nanti dengan hasil filmnya. Dan karena sebentar lagi udah mau tayang, jadi harus siap-siap dari sekarang untuk datang ke bioskop. Sabar. Iya, 19 September ya ini akan tayang. Oke, kita tunggu tanggal mainnya, kemudian kita bareng-bareng kita saksikan nih proyek pertama dari Mbak Imung sebagai sutradara. Dan juga kita tunggu lagi proyek-proyek selanjutnya deh dari Yasamin dan juga Mas Baim untuk film-film dan juga karya-karya selanjutnya. Demikianlah biasa untuk Guest Star edisi hari ini, kita akan kembali dengan bintang tamu lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Diciptakan alam pria dan wanita. Kita pernah ngelakuin itu cuma sekali. Oh, kamu bilang kan obatnya manjur. Jangan-jangan yang kamu minum. Aku minum. Bukannya saya udah ngomong sama dokter Teto ya kalau yang PKLisnya harusnya laki-laki aja. Ini gimana nih kalau kita beneran dipulangin cuma gara-gara kita bukan laki-laki? Warga tuh masih pada takut karena masalah bunuh diri yang lalu. Kalau Bu Ida nggak jujur sama saya nggak bisa jamin keselamatannya Bu Ida. Aku mau pulang. Sebenarnya ada apa sama tempat ini?